Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Misnin Ardiansyah selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 3 dan bab 4 buku Emas Karang. Di sini kami beranggotakan ada 3. Yang pertama saya sendiri, Fitri Mulyani, dan yang kedua ada Mbak Nurul Imamah, dan yang ketiga ada Mbak Ikrimah. Kita langsung saja masuk ke bab 3 teman-teman ya, mendefinisikan dan memperbaiki masalah. Untuk bahas topik yang akan kita bahas di sini, yang pertama ada ruang lingkup permasalahan, yang kedua ada pengumpulan informasi pendahuluan, ketiga mendefinisikan pernyataan masalah, yang keempat proposal penelitian, kelima implikasi manajerial, dan yang terakhir masalah etis di tahap awal penyidikan. Kita langsung saja masuk yang pertama di ruang lingkup permasalahan. Ada 3 tahap dalam awal penelitian teman-teman ya. Yang pertama di sini identifikasi permasalahan, dan yang kedua di sini ada penelitian pendahuluan, dan yang terakhir di sini definisi permasalahan penelitian. Langsung kita masuk di pengumpulan informasi pendahuluan. Di sini merupakan pengumpulan informasi pendahuluan akan membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan mempersempit masalah ke topik yang akan diteliti. Di sini guna mencari apa masalahnya, mengapa masalah itu ada, apakah masalahnya penting, dan apa manfaat dari penyelesaian masalah. Seperti itu. Nah, di sini kita akan masuk di sifat dari informasi yang akan dikumpulkan. Ada 2. Yang pertama informasi latar belakang organisasi dan lingkungannya, di mana di sini membahas merupakan informasi yang dikumpulkan tentang faktor-faktor kontekstual yang relevan akan berguna dalam mengangkat masalah yang sesuai dengan masalah tersebut, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini untuk informasi kontekstual yang disebutkan dapat diperoleh melalui metode pengumpulan data secara primer dan sekunder. Jadi bisa primer dan sekunder, teman-teman. Selanjutnya ada informasi tentang topik atau bidang subjeknya, di mana di sini dari tabulasi yang menunjukkan variabel tertentu bagi peneliti, maka langkah berikutnya yaitu melakukan survei literatur. Literatur sendiri di sini merupakan kumpulan pengetahuan yang tersedia bagi peneliti dan juga dapat membantu penelitinya memikirkan atau memahami masalah dengan baik, seperti itu ya. Nah, untuk literatur sendiri membantu dalam hal apa saja sih? Di sini yang pertama menyusun penelitian yang sudah selesai atau membangun fondasi dari pengetahuan yang ada. Selanjutnya, mengembangkan pernyataan masalah dengan ketepatan dan kejelasan. Lalu tahap selanjutnya kita masuk ke mendefinisikan pernyataan masalah, teman-teman. Setelah kita mengumpulkan informasi pendahuluan, lalu di sini peneliti mempersempit masalahnya dari dasar masalah yang luas dan mendefinisikan isu dari masalah dengan jelas. Pernyataan masalah harus tidak ambigu, harus spesifik, terfokus, dan masalah yang ditujukan dari perspektif akademik yang spesifik. Lalu di sini apa yang membuat pernyataan masalah di sini baik, teman-teman? Di sini sebuah pernyataan masalah yang baik mencakup pernyataan sasaran atau tujuan penelitian dan masalah pernyataan penelitian atau masalah dari penelitian itu sendiri, seperti itu. Di sini beberapa contoh untuk sasaran penelitian seperti menemukan apa motivasi konsumen untuk membeli produk secara online. Setelah itu untuk mempelajari efek dari kepemimpinan terhadap kepuasan kerja dan lain sebagainya. Setelah itu kita masuk di jenis pertanyaan dasar, eksplorasi, dan deskriptif, teman-teman ya. Di sini 3 jenis pernyataan dasar yang dapat ditangani oleh proyek penelitian. Yang pertama ada pertanyaan penelitian, di mana pertanyaan penelitian eksplorasi yang pertama di sini biasanya dikembangkan ketika pertama tidak banyak yang diketahui tentang non-fenomena tertentu. Yang kedua, hasil penelitian yang ada tidak jelas atau mengalami keterbatasan yang serius. Selanjutnya, topiknya sangat kompleks. Dan yang terakhir, tidak tersedia cukup teori untuk memandu pengembangan kerangka teoritis. Pada pertanyaan penelitian eksplorasi di sini mengandalkan penelitian kualitatif untuk pengumpulan data seperti diskusi informal dengan konsumen bisa, bahkan dengan karyawan dan manajer. Hasil studi eksplorasi biasanya tidak dapat digeneralisasikan untuk populasi. Selanjutnya kita masuk di pertanyaan penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah
untuk mendapatkan data yang menggambarkan topik yang diminati. Studi deskriptif sering dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik objek seperti orang, organisasi, produk, bahkan merek. Dan di sini penelitian deskriptif bersifat kuantitatif atau kualitatif. Studi semacam ini bersifat korelasional, di mana menggambarkan hubungan antar variabel. Nah, di sini untuk studi deskriptif juga dapat membantu peneliti untuk memahami karakteristik suatu kelompok, berpikir secara sistematis, menawarkan ide, dan membantu membuat keputusan tertentu. Selanjutnya, di sini yang terakhir pertanyaan penelitian kausal, di mana studi kausal menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel lain berubah. Dalam studi kausal, peneliti tertarik untuk menggambarkan satu atau lebih faktor yang menyebabkan masalah, kondisi yang harus dipenuhi dalam membangun hubungan kausal, seperti variabel independen dan variabel dependen harus saling melengkapi, variabel bebas harus mendahului variabel terikat, tidak ada faktor lain yang menjadi kemungkinan penyebab perubahan variabel dependen, dan selanjutnya diperlukan penjelasan logis, harus menjelaskan mengapa variabel independen mempengaruhi variabel dependennya. Selanjutnya, di sini kita masuk di bagian proposal penelitian. Untuk unsur-unsur yang harus ada di proposal penelitian, yang pertama tentu saja harus ada judul kerja, judul dari penelitian itu sendiri. Setelah itu latar belakang permasalahannya apa, setelah itu pernyataan masalah, seperti tujuan studinya apa, masalah penelitian bagaimana. Setelah itu ada ruang lingkup studinya, seperti apa, ada keterkaitan studi, keenam desain penelitian, ada tipe studi, metode pengumpulan datanya apa, desain contohnya apa, analisis datanya juga apa. Selanjutnya di sini juga bisa menggunakan, selanjutnya ada kerangka waktu studi, termasuk informasi kapan laporan tertulis diserahkan kepada sponsor. Selanjutnya ada anggaran, rincian biaya dengan referensi untuk pengelolaan spesifik. Dan yang terakhir ya tentu saja ada daftar pustaka yang harus diisi ataupun dipilih. Selanjutnya di sini ada implikasi manajerial, di mana informasi awal dikumpulkan untuk manajer terkadang melihat gejala dalam situasi bermasalah dan memperlakukannya seolah-olah masalah itu nyata teman-teman, dan menjadi frustasi ketika solusi mereka tidak berhasil. Nah, di sini untuk masukan manajer membantu peneliti untuk menentukan area masalah yang luas dan mempersempit masalah yang luas menjadi topik yang layak untuk diteliti. Proposal penelitian yang baik membantu manajer untuk menilai relevansi studi yang diusulkan. Akan tetapi, untuk meyakinkan bahwa sasaran studi telah dicapai, manajer harus terlibat selama proses penelitian. Pertukaran informasi antara manajer dan peneliti selama langkah-langkah penting proses penelitian dapat meningkatkan relevansi manajerial dan kualitas penelitian. Baik, terima kasih. Sekian terlebih dahulu dari saya. Untuk bab selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Iklima dan Mbak Imamah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih sebelumnya kepada saudara kita Mbak Selvi yang telah memaparkan materi yang ada di bab 3. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi terakhir yang ada di bab 3, yaitu terkait masalah etis di tahap awal penyidikan atau bisa disebut dengan investigasi. Nah, informasi awal dikumpulkan oleh peneliti untuk mempersempit area masalah yang luas dan untuk menentukan pernyataan masalah yang spesifik. Di sini juga jelas bahwasanya peneliti itu mempunyai tugas untuk mengumpulkan informasi untuk mempersempit area masalah yang semula luas dan untuk menspesifikkan lagi masalah itu sendiri. Kemudian dalam banyak kasus, peneliti mewawancarai pembuat keputusan, manajer, dan karyawan. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengetahuan tentang situasinya sehingga dapat lebih memahami masalahnya. Jadi peneliti di sini itu harus lebih intens mewawancarai para manajer, keputusan, dan juga para karyawan. Tiada lain dan tiada lagi tujuannya untuk supaya lebih memahami lagi masalah tersebut. Kemudian setelah masalah ditentukan dan pernyataan masalah didefinisikan, peneliti perlu menilai kemampuan penelitiannya. Nah, di sini sangat penting apakah seorang peneliti itu mampu untuk berkecimpung meneliti sebuah proyek. Jikalau dia tidak mampu, baiknya mengcancel atau menghentikan penelitian yang akan dilakukan karena akan membuang waktu, tenaga, dan pikiran juga. Nah,
Tidak hanya itu, biaya juga akan terbuang seperti itu. Jadi perlu pematangan diri apakah sanggup atau tidak. Kemudian unsur kejutan yang tidak menyenangkan dengan demikian akan dihilangkan bagi karyawan. Penting juga untuk meyakinkan karyawan bahwa tanggapan mereka akan dirahasiakan oleh wawancara dan bahwa tanggapan individu tidak akan diungkapkan kepada siapapun di dalam organisasi. Jadi setelah para responden dikumpulkan, penting untuk para peneliti untuk meyakinkan kepada responden, khususnya para karyawan, untuk tidak mempublish jawaban-jawaban yang mereka kerahkan di setiap pertanyaan-pertanyaan. Nah, tibalah di penghujung materi, diharapkan kita lebih memahami lagi penyusunan proposal, penyelesaian bidang masalah. Kemudian beralih kepada bab 4, yaitu tentang kritik literatur review, di mana di sini itu kita membahas terkait tinjauan literatur kritis. Namun sebelum kita mendalami lagi apa itu fungsinya dan sebagainya, baiknya kita mengetahui apa sih tinjauan literatur itu. Tinjauan literatur adalah ambilan dokumen yang dipublish maupun tidak, di mana dokumen tersebut berkaitan dengan topik yang berisi informasi, ide, data, dan bukti yang ditulis dari sudut pandang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu atau menunjukkan sifat topik. Begitu pula bagaimana hal tersebut diteliti, serta dievaluasi terbaik efektif dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, berdasarkan referensi yang ada, literatur itu ada dua macam, di mana literatur pertama yaitu literatur akademik dan literatur yang kedua itu literatur kritis. Nah, salah satu manfaat dari literatur pertama atau bisa disebut dengan akademik atau literatur akademik itu mempersempit masalah dan memperjelas serta menspesifikkan rumusan masalah. Sedangkan adanya tinjauan literatur kedua atau tinjauan literatur kritis sendiri sangat diperlukan dalam sebagian besar proyek penelitian. Fungsi-fungsinya itu sudah jelas di sini, baik di fungsinya di penelitian induktif maupun yang deduktif. Nah, yang mana manfaatnya itu membantu dalam mengembangkan latar belakang konseptual dan teoritis, kemudian membantu meneliti untuk mengetahui dengan baik informasi relevan yang terkait dengan masalah yang ingin diselesaikan, kemudian membantu mengetahui pendekatan penelitian yang dipilih. Nah, di mana pendekatannya itu ada penelitian induktif, yang mana penelitian ini tidak usah membuat kerangka teoritis. Sedangkan pada penelitian deduktif sendiri itu peneliti harus membuat kerangka teoritis dan hipotesis. Kemudian manfaat yang terakhir itu membantu melihat permasalahan dari sudut pandang tertentu sehingga mempengaruhi cara pandang dan cara pikir seseorang, juga menambah pemahaman terkait topik tertentu yang akan diteliti. Seperti itu. Jadi kita beralih kepada fungsi dari kritik literatur review sendiri, yaitu upaya penelitian diposisikan secara relatif pada pengetahuan yang ada, adanya latar belakang yang membantu untuk melihat masalah dari sudut spesifik risiko atau menemukan kembali sesuatu yang sudah diketahui tidak dialami oleh peneliti. Jadi memang fungsinya itu sebagai review gitu, apakah sudah aman dan tidak ada masalah yang akan dialami lagi. Kemudian di sini peneliti memungkinkan untuk mengenalkan terminologi yang relevan dan mendefinisikan konsep, memperoleh wawasan yang berguna tentang metode penelitian yang telah digunakan orang. Nah, kemudian upaya penelitian dapat dikontekstualisasikan dalam debat akademis yang lebih luas. Jadi penelitian yang dihasilkan ini tidak hanya stuck dalam penelitiannya saja, namun di sini ada keberlanjutan, yaitu kontekstualisasi dalam debat akademis yang lebih luas. Lanjut kepada cara pendekatan literatur review. Di sini ada buku teks, jurnal, tesis atau disertasi, ada proceeding konferensi atau literatur yang tidak dipublish, ada proceeding konferensi, unpublished manuskrip, laporan, koran, dan internet. Nah, dimana untuk buku teks tersendiri ini tidak lebih luas secara pengetahuan, namun tidak up to date, tidak se up to date jurnal.
seperti itu. Begitupun jurnal, cara jurnal tidak seluas yang terpapar dalam buku teks, namun kelebihannya itu up to date. Sedangkan tesis maupun ataupun disertasi di sini tuh seringkali mengandung tinjauan lengkap dari informasi dalam bidang tertentu. Sebagian besar disertasi atau tesis di sini tuh meliputi beberapa bab empiris. Bab-bab tersebut seringkali memiliki struktur dan karakteristik yang sama seperti artikel jurnal akademik, seperti itu. Kemudian ada proceeding konferensi atau bisa disebut dengan acara konferensi, di mana dengan adanya acara konferensi tersebut berguna untuk menyediakan penelitian terkini atau penelitian yang belum dipublikasikan sebelumnya. Acara ini itu sangat up to date. Kenapa? Karena memang mengangkat isu-isu yang hangat yang sekarang lagi viral gitu. Kemudian lanjut kepada unpublished manuscript atau naskah yang tidak dipublikasikan. Nah, di mana APA atau mendefinisikan naskah yang tidak dipublikasikan sebagai sumber informasi apapun yang secara tidak resmi diterbitkan oleh individu, penerbit atau perusahaan lain. Seperti contoh, naskah yang tidak diterbitkan dapat termasuk makalah yang diterima untuk dipublikasikan. Namun, di dalam surat kabar, data dari studi yang tidak diterbitkan, surat, naskah yang sedang dipersiapkan, dan komunikasi personal termasuk email. Naskah yang tidak dipublikasikan seringkali sangat up to date, seperti itu. Jadi selain naskah yang tidak dipublikasikan, ada pula laporan di sini. Nah, laporan tersebut banyak sekali temuan yang dipublikasikan dalam laporan biasanya. Nah, di dalamnya itu biasanya menyediakan informasi-informasi yang sumbernya itu langsung dari pasar, industri, atau informasi perusahaan tertentu yang sangat dibutuhkan oleh lapangan. Kemudian ada surat kabar. Surat kabar itu menyediakan informasi bisnis, di mana surat kabar ini juga bisa disebut dengan koran, di mana koran adalah sumber informasi seperti halnya laporan tadi, bersumber dari pasar, industri, dan informasi perusahaan tertentu yang sangat dibutuhkan oleh lapangan. Kemudian yang terakhir yang sangat memang digandrungi oleh masyarakat sampai saat ini yaitu internet. Nah, di mana jumlah informasi yang dapat ditemukan di World Wide Web itu sangatlah banyak, di mana kita dapat mencari segala sesuatu dari internet ini. Dapat menemukan segala sumber referensi dari internet ini, baik dari buku, jurnal, dan artikel jurnal, serta semua acara konferensi seperti halnya data khusus seperti publikasi dan laporan perusahaan. Tidak hanya itu, ada jumlah surat kabar, majalah, dan jurnal yang tersedia secara elektronik terus bertambah dan memadati di internet itu sendiri. Kemudian setelah kita membahas terkait cara pendekatan literatur review, di sini ada mencari literatur. Bagaimana sih mencari literatur yang baik itu? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Iklimah atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yakni tentang mencari literatur. Kita tahu bahwa dalam penelitian kita harus mencari literatur terlebih dahulu agar penelitian yang kita lakukan data-datanya valid. Nah, dengan teknologi yang semakin canggih di zaman sekarang, menemukan sumber yang topik minatnya telah dipublikasikan menjadi sangat lebih mudah daripada waktu dulu kita tidak mengenal tentang teknologi. Hampir setiap perpustakaan saat ini memiliki sistem komputer online untuk menemukan informasi yang diterbitkan. Jadi akan sangat lebih mudah untuk kita menemukan apa yang kita ingin. Literatur-literatur yang kita butuhkan dalam penelitian kita bisa kita langsung cari saja di perpustakaan yang sudah basisnya komputerisme. Database terkomputerisasi memberikan sejumlah keuntungan, yakni yang pertama adalah mereka menghemat banyak waktu. Tentunya dengan adanya bantuan dari teknologi, ini akan dapat sangat membantu mereka untuk menghemat banyak waktu. Yang kedua yaitu
mereka komprehensif dalam daftar dan tinjauan referensi. Yang terakhir adalah untuk mendapatkan akses ke sana, mendapatkan akses menuju perpustakaan yang berbasis komputer online ini, itu sudah relatif sangat mudah. Kemudian slide selanjutnya, next, mengevaluasi literatur review. Nah, kita harus mendapatkan judul yang sekiranya judul itu dapat memberikan petunjuk apakah artikel kita sudah berhubungan dengan penelitian yang sedang kita garap sekarang, yang sedang kita lakukan. Karena judul kita akan sangat menentukan terhadap apa yang kita garap. Kemudian selanjutnya adalah abstrak. Nah, abstrak ini adalah sesuatu tulisan yang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana tujuan penelitian yang kita lakukan, kemudian strategi umum dari penelitian ini, dan temuan-temuan yang kita temukan untuk penelitian kita, dan juga kesimpulan. Jadi kita benar-benar harus melihat apakah abstrak yang kita lakukan ini benar, abstrak yang kita tulis benar, apakah sudah mencakup terhadap tujuan penelitian, strateginya, dan temuan-temuan berikut juga kesimpulannya. Kemudian yang selanjutnya, bagian pendahuluan. Nah, mengevaluasi pendahuluan ini sangat penting karena dalam pendahuluan kita dapat memberikan gambaran kepada orang-orang, kepada pembaca tentang bagaimana masalah yang sedang dihadapi dan tujuan dari penelitian yang kita lakukan. Next. Kemudian mendokumentasikan literatur review. Nah, mengapa harus didokumentasikan? Hal ini sangat penting ya teman-teman. Kenapa dokumentasi itu sangat penting? Karena dokumentasi ini akan sangat membantu kita untuk menunjukkan kepada pembaca bahwasanya penelitian kita itu datanya valid. Hal ini juga untuk meyakinkan pembaca bahwa peneliti memang menguasai terhadap persoalan-persoalan yang kita tulis dan juga telah melakukan pendahuluan dengan baik untuk mengadakan penelitian. Jadi penelitian kita tidak bisa dianggap remeh karena kita sudah ada dokumentasi tentang literatur reviewnya. Kemudian dokumentasi juga penting untuk penyusunan kerangka teoritis. Nah, kenapa dokumentasi itu penting? Karena memang untuk penyusunan kerangka teoritis penelitian yang kita lakukan itu sangat penting. Dan juga penelitian ini akan sangat dapat berkontribusi pada dasar pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Next, slide terakhir kita adalah masalah etis. Tentu saja dalam berperilaku, dalam sehari-hari kita membutuhkan etika ya. Baik itu dalam bersosial, pokoknya semuanya butuh etika. Apalagi dalam melakukan penelitian, kita sangat butuh terhadap etika. Apa itu etika? Etika adalah norma atau standar perilaku yang memandu pilihan moral tentang perilaku kita dan hubungan kita terhadap orang lain. Seperti dalam aspek lain dari bisnis, semua pihak dalam penelitian harus menunjukkan perilaku yang etis. Karena kita dalam melakukan penelitian tentu saja harus tahu batasan-batasan, harus menggunakan etika. Tujuan dari etika sendiri ini dalam penelitian adalah untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan atau menderita konsekuensi dari penelitian yang kita lakukan. Seperti misalnya kita melakukan dalam mengumpulkan data terhadap penelitian yang kita lakukan, misalkan kita melakukan penipuan. Nah, hal ini tentu saja kita sudah dianggap melewati etika, kita melanggar etika. Tugas kita sebagai peneliti adalah untuk menahan godaan ini, untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan terhadap pihak lain, seperti misalnya melakukan plagiarisme. Nah, plagiarisme ini adalah jenis penipuan yang sangat serius di dalam dunia akademis, terutama karena menggunakan karya orang lain. Nah, seolah-olah kita sendiri tidak menghormati, tidak mempunyai banyak rasa hormat terhadap upaya orang lain yang telah kita curi, yang telah kita ambil pekerjaan mereka ini untuk kita akui sebagai tulisan kita. Jadi benar-benar kita harus menahan godaan untuk plagiarisme ini, karena plagiarisme benar-benar dianggap penipuan yang sangat serius dalam dunia akademis. Dan juga dianggap melanggar hukum lah tentunya ya, melanggar etis
Ini yang sangat penting. Ini telah melanggar etis kita sebagai peneliti, sebagai kaum akademis. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.